Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Sebuah desa di India di mana hujan turun hampir setiap hari, tapi warganya tetap tersenyum. Di sini, bukan pria yang membawa istri ke rumahnya, justru pria yang pindah ke rumah sang wanita. Dan anehnya lagi, hujan deras yang bagi kita dianggap bencana, bagi mereka justru berkah dan kebanggaan. Karena dengan kondisi ini, mereka semakin sering melakukan apem becek yang bercocok tanam di rumah berkali-kali. Bagaimana kehidupan bisa terus berjalan di bawah langit yang tak pernah berhenti menangis? Kenapa desa kecil bernama Mau Sin Rem ini disebut sebagai tempat paling basah di dunia? Dan apa rahasia di balik tradisi terbalik mereka yang membuat banyak orang luar tercengang? Tonton sampai akhir karena cerita desa ini akan membuat kamu melihat hujan dan kehidupan dengan cara yang benar-benar berbeda. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Populer, karena dunia penuh hal aneh dan kamu siap membongkarnya untuk kamu. Oke, langsung saja kita gaskan. Mau Sindrom terletak di distrik East Khasi Hills, negara bagian Meghalaya, sekitar 70 km dari Shillong. Desa kecil ini dikenal sebagai tempat terbasah di India. Bahkan, salah satu yang terbasah di dunia dengan curah hujan tahunan lebih dari 10.000 mm. Kondisi ini terjadi karena letaknya tepat di jalur angin muson Teluk Bengal yang menabrak pegunungan Khasi membuat awan menumpahkan hujan hampir setiap hari. Hasilnya, pemandangan hijau lembab yang memesona, kabut bergulung di perbukitan, dan udara segar yang dipenuhi aroma tanah basah. Keunikan alam Mau Sin Ram tak hanya pada hujannya, tapi juga cara hidup warganya yang menyatu dengan cuaca ekstrim. Rumah-rumah mereka memiliki atap curam agar air cepat mengalir, sementara pelindung tradisional dari bambu bernama knoop digunakan untuk bekerja di tengah hujan. Tak jauh dari desa, terdapat Gua Kapur Mau Jimbuin, dengan formasi batu unik yang menjadi daya tarik wisata dan spiritual. Semua ini menjadikan Mau Sin Ram bukan sekedar desa hujan, melainkan surga alami di mana manusia dan langit hidup berdampingan dalam harmoni. Hujan di Mau Sin Ram bukan sekadar cuaca. Ia adalah identitas. Terletak di jalur angin muson Teluk Bengal dan di ketinggian pegunungan Khasi, udara lembab yang naik ke atas berubah menjadi hujan hampir setiap hari. Pada 17 Juni 2022, desa ini mencatat 1.003,6 mm hujan hanya dalam 24 jam. Sebuah rekor luar biasa yang menunjukkan betapa basahnya surga kecil ini. Curah hujan tinggi menjadikan Mau Sin Ram tampak seperti taman tropis abadi. Dimanapun mata memandang, ada hijau pekat yang menenangkan. Dari sawah dan semak hingga pepohonan besar yang diselimuti lumut. Kabut sering turun menari di perbukitan, menciptakan suasana magis seperti negeri dongeng. Banyak wisatawan menyebut lanskapnya mirip dunia fantasi The Hobbit. Hanya saja, dengan senyum penduduk yang lebih hangat. Masyarakat Mau Sin Ram berasal dari suku Khasi, kelompok etnis yang terkenal akan budaya matrilineal dan kedekatan mereka dengan alam. Hujan menjadi bagian dari ritme hidup, mempengaruhi cara bertani, berpakaian, bahkan membangun rumah. Dengan kearifan lokal yang terjaga, mereka mampu hidup harmonis di tengah cuaca ekstrim, menjadikan Mau Sin Ram contoh nyata bagaimana manusia dapat menyatu dengan alam tanpa harus menaklukkannya. Hidup di desa yang hampir setiap hari diguyur hujan tentu bukan hal mudah. Namun bagi warga Mau Sin Ram, hal itu sudah menjadi bagian dari keseharian yang penuh keindahan dan kebanggaan. Setiap kali hujan turun, yang berarti hampir setiap hari, penduduk setempat mengenakan knoop, pelindung tradisional berbentuk seperti cangkang kura-kura yang terbuat dari bambu dan daun pisang kering. Knoop melindungi tubuh dari hujan deras saat mereka bekerja di ladang atau berjalan di jalanan berbukit yang licin. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meski langit kelabu. Anak-anak bersekolah, para petani ke sawah, dan para ibu menyiapkan makanan hangat di rumah. Sebagian besar penduduk Mau Sin Ram bekerja sebagai petani dan pekebun kecil. Mereka menanam sayuran,
jahe, dan tanaman yang tahan lembab seperti teh dan kunyit Meghalaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata berbasis alam dan budaya mulai tumbuh. Wisatawan datang untuk merasakan sensasi hujan abadi dan melihat cara hidup masyarakat yang bersahaja. Banyak warga kini membuka homestay sederhana dan menjual kerajinan bambu sebagai oleh-oleh khas desa. Rumah-rumah di Mawsynram dibangun dengan atap curam dari seng atau batu agar air hujan cepat mengalir dan tidak meresap ke dalam. Dinding dibuat dari bahan tahan lembab dan sebagian besar rumah berdiri di atas pondasi batu agar tidak tergenang. Jalanan desa sempit dan kadang tertutup kabut tebal, namun justru di sanalah pesonanya. Suasana damai, udara bersih, dan pemandangan yang bisa berubah dari cerah menjadi berkabut hanya dalam hitungan menit. Hidup di Mawsynram mengajarkan satu hal penting, keseimbangan antara manusia dan alam. Di tempat di mana hujan tak pernah berhenti, masyarakatnya justru tumbuh kuat, sabar, dan penuh syukur. Menjadikan desa ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan pelajaran hidup tentang ketahanan dan keharmonisan. Bagi banyak orang luar, kehidupan di Mawsynram tampak seperti melangkah mundur ke masa lalu. Namun bagi penduduknya, tradisi dan cara hidup ini justru menjadi penjaga keseimbangan dengan alam. Beberapa kebiasaan mereka mungkin terlihat aneh di mata dunia modern, tapi semuanya lahir dari adaptasi cerdas terhadap hujan yang tiada henti. Salah satu tradisi paling unik adalah penggunaan kenup, pelindung hujan besar dari bambu dan daun pisang kering. Bentuknya menyerupai cangkang kura-kura yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga lutut. Saat hujan deras mengguyur, orang-orang berjalan dengan kenup di punggung mereka, menciptakan pemandangan seperti barisan makhluk kecil berhumpat di bawah kabut. Bagi wisatawan, ini mungkin terlihat lucu, tapi bagi warga setempat, kenup adalah simbol kemandirian dan kebijaksanaan lokal. Selain itu, masyarakat Mawsynram masih menjaga gaya hidup komunal yang jarang dijumpai di kota modern. Mereka saling membantu membangun rumah, memperbaiki jalan desa, dan berbagi hasil panen. Dalam budaya Khasi yang matrilineal, garis keturunan diturunkan melalui ibu, dan wanita memiliki peran penting dalam keluarga. Hal ini sering mengejutkan pengunjung luar yang terbiasa dengan sistem patriarki. Di tengah dunia yang semakin cepat dan digital, masyarakat Mawsynram tetap hidup sederhana, tanpa tergesa-gesa, tanpa kehilangan makna. Mereka lebih percaya pada tanda-tanda alam daripada ramalan cuaca di ponsel. Bagi mereka, mendengar suara hujan, mencium aroma tanah basah, dan melihat kabut menari di bukit adalah bagian dari keseharian, bukan gangguan. Tradisi-tradisi ini mungkin tampak kuno di mata dunia modern, namun justru di sanalah letak keindahannya. Di Mawsynram, teknologi mungkin tertinggal, tapi kearifan alam dan rasa kebersamaan tetap terjaga, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana manusia bisa hidup damai di tengah kerasnya alam tanpa harus menaklukkannya. Bagi masyarakat luar, tradisi pernikahan di Mawsynram bisa terasa tidak biasa, bahkan terbalik dari kebiasaan umum dunia modern. Hal ini karena masyarakat di desa ini termasuk dalam suku Khasi, salah satu dari sedikit komoditas di dunia yang masih menganut sistem matrilineal. Garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu, bukan ayah. Dalam tradisi ini, wanita menjadi pusat keluarga. Saat menikah, justru laki-laki yang pindah ke rumah keluarga istrinya, bukan sebaliknya. Putri bungsu dalam keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk merawat orang tuanya di masa tua, dan dialah yang biasanya mewarisi rumah serta harta keluarga. Tradisi ini mungkin tampak janggal bagi masyarakat luar yang terbiasa dengan sistem patriarki. Namun, bagi warga Mawsynram, hal ini adalah bentuk penghormatan kepada peran perempuan sebagai penjaga rumah dan kehidupan. Upacara pernikahan diadakan dengan sederhana, namun penuh makna. Tidak ada pesta megah atau hiasan berlebihan. Yang lebih penting adalah doa restu keluarga besar dan perjamuan bersama seluruh warga desa. Musik tradisional Khasi dimainkan dan makanan lokal Khasi seperti nasi, sayuran rebus, serta daging asap disajikan di atas daun pisang. Semua orang ikut merayakan,
menandakan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua keluarga besar. Bagi masyarakat modern yang terbiasa dengan pesta pernikahan glamor dan adat patriarki, tradisi ini mungkin tampak aneh. Namun, di balik kesederhanaan dan kebalikannya dari norma umum, ada filosofi yang dalam, bahwa cinta dan keluarga tidak selalu tentang kepemilikan, melainkan tentang tanggung jawab, kesetaraan, dan keseimbangan antara dua insan. Di Mawsynram, hujan menjadi saksi abadi bagi setiap pernikahan, bukan sekedar cuaca, melainkan berkah dari langit yang dipercaya membawa kesuburan dan kehidupan baru bagi pasangan yang memulai perjalanan mereka bersama. Mawsynram bukan sekedar desa di ujung timur laut India. Ia adalah simbol harmoni antara manusia dan alam, tempat di mana hujan bukan dianggap penghalang, melainkan anugerah kehidupan. Dari hujan yang tiada henti, alam yang memukau, hingga tradisi matrilineal yang unik, desa ini mengajarkan kita arti kesederhanaan, kebersamaan, dan keteguhan hidup di tengah kondisi alam yang ekstrim. Bagi dunia modern yang serba cepat dan sibuk, Mawsynram adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari rasa syukur terhadap alam dan kehidupan yang apa adanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Sarjana Populer agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya seputar tempat unik, budaya langka, dan keajaiban dunia yang jarang diketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan terus dukung konten positif.